Video ini nanti akan menjelaskan bagaimana seharusnya seorang Islam, mohon maaf kali ini mengambil contoh orang Islam saja ya, sebagai contoh orang baik gitu, yang tidak hanya menjalankan rukun Islam 5 itu dan meyakini rukun iman. Banyak hal penting lainnya yang ternyata tidak dilakukan, dan itu membuat buruk profil orang Islam. Halo, apa kabar? Ini majelis topeng. Topengnya sudah berubah. Kali ini coba mari kita berdiskusi mengenai bagaimana orang Islam, muslimin, mukminin, bumbung ini bulan Ramadan, berlaku selayaknya, berlaku baik. Banyak di antara teman-teman kita yang sholatnya khusyuk, tidak ada yang terlambat, kemudian zakatnya lancar, meskipun zakat mal kadang-kadang tidak, naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, itu bagus, saya tidak bilang tidak bagus. Kemudian keimanannya yang 6 itu iman pada Allah, Rasul, kitab, seterusnya, itu juga mendalam, bagus. Sholat tahajud malam, ngaji, bagus, saya tidak sarkas, tidak ironis, itu bagus betul. Cuman fenomena di masyarakat banyak yang terjadi, di mana saudara-saudara kita yang ketakwaannya dan alim tinggi itu ternyata dalam aplikasinya sehari-hari itu masih perlu peningkatan. Inilah beberapa hal yang harusnya juga dilakukan dan dianggap berpahala tinggi oleh orang-orang Islam. Pertama, amanah. Amanah atau komitmen atau tanggung jawab. Misalnya begini, ada saudara kita orang Islam itu yang suantri ya, yang berbakti sama gurunya. Jadi semua perintah gurunya dilakukan dan itu betul. Cuman dia adalah bekerja di sebuah instansi yang juga ada aturan. Bekerja di instansi itu kan ada aturannya, ya. Berangkat jam 7 pulang jam 4 misalnya, berangkat jam 7 pulang jam 3 misalnya, ada aturannya. Misalnya di sekolah misalnya jaga toko orang misalnya. Nah, itu ada fenomena orang-orang yang begitu karena perintah gurunya, pesan gurunya, ketika ada acara yang berhubungan dengan keagamaan, ngaji, dia izin, ditinggalkan pekerjaannya itu. Sering izin, kalau tidak sering tidak dibahas. Dia berpendapat bahwa izin saya lebih penting, ngaji saya lebih penting, lebih wajib. Dia bilang begitu. Ya bagus, begitu. Tapi amanahnya gimana? Berarti dia terus melupakan amanah itu. Ada suaranya sek, kena jenggot. Amanahnya bagaimana? Kemudian orang-orang di situ, teman kerjanya bagaimana? Kan iri. Kemudian bosnya bagaimana? Kemudian pekerjaannya kan kacau. Misalnya dia mengajar, jelas murid-muridnya kacau. Misalnya jaga toko, ketika sedang ramai dia nggak ada, kan kacau. Yang kedua, prinsip kata-kata halah, cuman urusan dunia saja, itu sering digunakan. Jadi yang urusan dunia kayak tadi, mengajar, disiplin, janji dengan orang, itu kayak disepelekan. Ya memang semuanya urusan dunia untuk mencapai akhirat itu. Mana ada urusan akhirat? Belum mati. Urusan akhirat ya sholat tok, itu ibadah ritual. Sholat tahajud mungkin. Kalau misalnya kerja tepat waktu itu kan urusan dunia, bekerja itu kan urusan dunia, tapi kan hubungannya dengan akhirat. Jadi rubahlah mindset, cara berpikir, mengatakan urusan dunia, memang urusan dunia, kejadiannya di dunia, tapi pertanggungjawabannya di sana. Allah itu menjadi saksi bagi persepakatan atau kesepakatan atau persetujuan yang baik di antara kalian. Aturan pekerjaan itu kan baik. Masa kata kita kalau main sepak bola jadi penyerang, bolanya dipegang, kemudian berpikir cara agama tidak salah, kan itu rancu, kacau. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah cobalah sebagai orang muslim itu menjalankan perintah-perintah yang lainnya selain yang rukun Islam itu, ya. Misalnya
baik dengan orang tua dan tetangga, termasuk mertua, saudara. Banyak kan yang dengan tetangga sepertinya bagaimana, kurang bagus misalnya dirasani. Dengan orang tua, apalagi dengan mertua, ibu-ibu itu ya, itu kadang-kadang bagaimana hubungannya. Ada rasa kayak jengkel, kayak benci, jadi kayak tidak melebur begitu. Itu berdosa besar harusnya. Harusnya dia merasa seperti itu, baik dengan orang tua, tetangga, dan lain. Kemudian tidak ngerasani gibah, itu kan sering. Itu anggapnya dosanya besar harusnya ya, gibah. Padahal kalau kita ngerasani, memburuk-burukan sesama muslim, sama dengan makan bangkai saudaranya itu sendiri. Gibah itu ya. Berikutnya misalnya jangan korupsi. Ada aturan dari KPK, dari undang-undang Tipikor itu jelas mengatakan, misalnya pegawai negeri atau apa, gratifikasi, menerima pemasukan selain dari gaji itu nggak boleh. Kalau dihubungkan kemudian olah cara agama nggak apa-apa, wong dikasih, nah itu kacau mindsetnya. Undang-undang Tipikor itu adalah kesepakatan yang baik untuk mencegah korupsi, harus kita tepati. Keagama harusnya begitu. Kalau melanggar undang-undang itu ya melanggar, tidak boleh, tidak boleh melanggar perbatasan dan tidak izin keluar negeri itu saja harusnya dihukumi seperti itu ya. Harusnya itu kan ada aturannya, jadi aturan kesepakatan itu juga harus dihargai, dihormati dengan baik. Kenapa harus begitu? Karena kalau yang rukun Islam, ibadah-ibadah ritual itu sebenarnya hubungannya dengan kita sendiri, dengan Allah. Orang itu tidak peduli seberapa hitam jidat kita, seberapa ngantuk kita, sholat tahajud berapa lama, nggak peduli. Orang itu pedulinya bagaimana seorang muslim di lingkungannya bermanfaat, membuat bahagia, setidaknya tidak membuat masalah. Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya biar sempurna, sudah baik tapi biar sempurna. Coba bayangkan kalau Nabi masih hidup, Nabi Muhammad, kemudian ada orang yang saya ceritakan kayak tadi, kita lapor ke Nabi, Nabi ada orang Islam begini soalnya, bagaimana pendapat Anda Nabi? Kira-kira jawabannya apa? Pasti tidak bagus. Pasti tidak bagus. Nah, terlepas dari itu semua, kita tahu bahwa pangkal segala urusan itu mencari uang. Yang ngaji itu kadang dapat uang, pokoknya mencari uang. Semuanya itu pangkalnya saat bekerja, saat semerawut itu biasanya hubungannya dengan uang ya. Kalau ada orang kaya raya sudah kok banyak masalah, itu ya orang agak gila. Biasanya yang bermasalah itu yang orang yang kekurangan uang. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda sedang menonton Majelis Topeng, silahkan simak video-video berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai bertemu lagi.